Bab kejutan. Dalam buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel membahas bagaimana sejarah keuangan dipenuhi oleh peristiwa yang sulit diprediksi dan mengapa penting bagi kita untuk menerima ketidakpastian ini sebagai bagian dari perencanaan keuangan. Mengapresiasi sejarah ekonomi dan investasi itu bagus. Sejarah membantu kita menyesuaikan harapan, mempelajari di mana orang cenderung keliru, dan menawarkan pedoman kasar mengenai apa yang mungkin ampuh. Namun, sejarah tidak bisa dijadikan sebagai peta masa depan dalam bentuk apapun. Satu jebakan yang menjerat banyak investor adalah terlalu mengandalkan data masa lalu sebagai si masa depan tepat di bidang di mana inovasi dan perubahan adalah pendorong kemajuan. Ahli geologi bisa melihat data sejarah semiliar tahun dan membuat model perilaku bumi. Ahli meteorologi juga bisa. Dokter juga bisa karena cara kerja ginjal tahun 2010 dan tahun 1020 sama saja. Namun investasi bukan sains keras. Investasi adalah kegiatan di mana orang membuat keputusan tidak sempurna dengan informasi yang terbatas mengenai hal-hal yang akan berdampak besar bagi kesejahteraan mereka. Sehingga orang cerdas pun bisa jadi gelisah, dan paranoid karenanya. Richard Feynman, ahli fisika masyhur, pernah berkata, bayangkan betapa lebih sulitnya fisika jika elektron punya perasaan. Nah, investor punya perasaan, cukup banyak. Makanya sulit memprediksi apa yang akan mereka lakukan kelak, hanya berdasarkan apa yang mereka lakukan dulu. Pendorong paling penting apapun yang berhubungan dengan uang adalah cerita yang dikatakan orang kepada diri sendiri dan preferensi mereka terhadap barang dan jasa. Hal-hal itu tidak diam saja, berubah lintas budaya dan generasi, selalu berubah selamanya. Dan trik mental yang mengecoh diri kita adalah kekaguman berlebihan terhadap orang yang berpengalaman dalam hal uang. Memiliki pengalaman tertentu bukan jaminan membuat seseorang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Malah justru itu jarang terjadi karena pengalaman lebih banyak mengarah ke kepercayaan diri berlebihan, bukan keahlian memperkirakan. Dua hal berbahaya bisa terjadi bila kita terlalu mengandalkan sejarah investasi sebagai pedoman mengenai apa yang akan terjadi. 1. Kita bisa melewatkan kejadian langka yang paling banyak memengaruhi hasil. Peristiwa-peristiwa paling penting di data sejarah adalah yang besar dan jarang, pemecah rekor. Peristiwa-peristiwa itu menjungkir balikan ekonomi dan bursa saham. Depresi besar, Perang Dunia Kedua, Gelombang.com, 11 September 2001, krisis perumahan pertengahan 2000-an di Amerika. Segelintir peristiwa langka berperan besar karena mempengaruhi banyak sekali kejadian yang tidak berkaitan. 15 miliar manusia lahir pada abad ke-19 dan ke-20. Namun coba bayangkan betapa berbedanya ekonomi global hari ini jika 7 orang saja tidak pernah ada, yaitu Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, Gavrilo Princip, Thomas Edison, Bill Gates, dan Martin Luther King. Hampir semua hal di dunia sekarang, dari perbatasan negara, teknologi, sampai norma sosial, akan berbeda jika 7 orang itu tidak meninggalkan jejaknya. Sebagian besar kejadian pada sembarang waktu di ekonomi global bisa dikaitkan dengan segelintir peristiwa masa lalu yang nyaris mustahil diprediksi. Jalan cerita paling lazim di sejarah ekonomi adalah kejutan. Alasan kejutan terjadi bukanlah karena model kita salah atau kecerdasan kita rendah. Itu karena peluang orang tuanya Adolf Hitler bertengkar pada suatu malam 9 bulan sebelum dia lahir. Itu sama saja dengan peluang mereka menghasilkan anak yang tumbuh menjadi dia. Teknologi sulit diprediksi, karena Bill Gates bisa saja mati karena polio jika Jonas Salk, penemu vaksin polio, menyerah dalam upayanya mencari vaksin. Reaktor nuklir Fukushima mengalami kegagalan katastrofik pada tahun 2011 ketika tsunami melanda. Reaktor Fukushima dibangun agar bisa menahan gempa terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah, dan pembangunnya tidak membayangkan keadaan yang lebih buruk lagi, serta tidak berpikir bahwa kejadian terburuk masa lalu pasti merupakan kejutan karena sebelumnya tidak pernah terjadi. Itu bukan kegagalan analisis, melainkan kegagalan membayangkan.
Menyadari bahwa masa depan boleh jadi tidak mirip sama sekali dengan masa lalu adalah jenis keahlian istimewa yang biasanya tidak dianggap di komunitas perakiraan keuangan. Pelajaran yang tepat untuk diambil dari hal-hal yang mengagetkan adalah bahwa dunia itu mengagetkan. Bukannya kita harus menggunakan kejutan masa lalu sebagai pedoman untuk batas masa depan, tetapi kita harus menggunakan kejutan masa lalu sebagai petunjuk bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Peristiwa-peristiwa paling penting dalam ekonomi pada masa depan yang akan membuat perubahan paling besar adalah yang tidak pernah ada contohnya dalam sejarah, yang belum pernah terjadi. Karena belum pernah terjadi, kita tidak akan siap menghadapinya. Makanya dampaknya begitu besar. Itu berlaku bagi peristiwa menakutkan seperti resesi dan perang, juga peristiwa hebat seperti inovasi. Sejarah bisa menjadi pedoman menyesatkan bagi masa depan ekonomi dan bursa saham karena tidak mempertimbangkan perubahan struktural yang relevan di dunia hari ini. Modal Ventura belum banyak 25 tahun lalu. Hari ini ada pemodal Ventura yang lebih besar daripada keseluruhan industrinya satu generasi lalu. Di memoarnya, pendiri Nike, Phil Knight, menulis mengenai hari-hari pertamanya berbisnis. Tidak ada yang namanya modal Ventura. Pengusaha muda tidak punya banyak pilihan, dan pilihan yang ada dijaga pengawal yang takut risiko dan tidak punya imajinasi, yaitu bankir. Itu artinya, semua data sejarah sampai beberapa dasawarsa ke belakang mengenai pendanaan perusahaan baru sudah kadaluarsa. Pengetahuan kita mengenai siklus investasi dan kegagalan perusahaan rintisan tidak didasari sejarah panjang, karena pendanaan perusahaan sekarang ini benar-benar paradigma baru dalam sejarah. Atau lihat pasar publik, S&P 500 tidak mencakup saham finansial sampai tahun 1976, tetapi hari ini saham finansial menjadi 16% indeks itu. Saham teknologi nyaris tidak ada 50 tahun lalu, kini saham teknologi di atas 20% indeks. Aturan akuntansi berubah seiring waktu, begitu juga laporan keuangan, audit, dan likuiditas pasar. Keadaan berubah. Buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham adalah salah satu buku investasi terbesar sepanjang masa. Namun tidak satu pun investor yang beruntung karena menerapkan rumus-rumus Graham. Bukunya penuh kebijaksanaan, barangkali lebih daripada semua buku investasi lain yang pernah terbit. Namun, sebagai buku pedoman, isinya bisa dipertanyakan. Apa yang terjadi? Apakah Graham sebenarnya tukang pamer yang nasihatnya terdengar baik tapi tak mempan? Bukan. Dia sendiri investor yang sangat sukses, namun dia orang yang praktis, dan dia tidak suka ikut-ikutan. Dia tidak sangat terikat dengan gagasan investasi tertentu, sehingga terus memegangnya ketika terlalu banyak investor lain mengikuti, sehingga gagasannya jadi populer dan tidak berguna lagi. Sebelum meninggal, Graham ditanya apakah analisis rinci saham individual, taktik yang membuat dia terkenal, tetap menjadi strategi kesukaannya. Dia menjawab, secara umum, tidak. Saya tidak lagi menganjurkan teknik analisis sekuritas yang rumit untuk mencari kesempatan nilai unggul. Itu berguna kira-kira 40 tahun lalu ketika buku kami pertama kali terbit. Namun, situasinya sudah banyak berubah sesudah itu. Yang berubah adalah persaingan tumbuh. Selagi kesempatan makin diketahui secara luas, teknologi membuat informasi lebih mudah diakses, dan industri berubah selagi ekonomi bergeser dari sektor industri ke teknologi, yang memiliki siklus bisnis dan penggunaan modal berbeda. Keadaan berubah. Bukan berarti kita mengabaikan sejarah ketika berpikir mengenai uang. Namun, ada nuansa penting. Makin jauh ke belakang dalam sejarah kita memandang, seharusnya pelajaran yang diambil makin umum. Hal-hal umum seperti hubungan orang dengan sifat tamak dan rasa takut, bagaimana perilaku orang dalam tekanan, dan bagaimana orang menanggapi insentif, cenderung sama saja sepanjang zaman. Sejarah uang berguna untuk hal-hal semacam itu. Namun, tren spesifik, jual beli spesifik, sektor spesifik, dan apa yang orang harus lakukan dengan uangnya selalu menjadi contoh evolusi yang sedang berlangsung. Ahli sejarah bukan peramal.
Jadi, bab kejutan dalam The Psychology of Money, karya Morgan Housel, mengajarkan bahwa dunia keuangan penuh dengan ketidakpastian dan kejutan yang tak bisa dihindari. Alih-alih mencoba memprediksi semuanya, lebih baik fokus pada strategi keuangan yang fleksibel dan siap menghadapi perubahan. Dengan cara ini, kita bisa lebih tenang dan tangguh dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Untuk mendapatkan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.